memuliakan hati kita menyembah Tuhan. Saya undang untuk kami berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Yesus Kau telah memulai. Aku menyembahmu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Kesempatan yang masih Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan mau pimpin kebaktian pagi ini Bapak. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan mau menyertai, mengurapi, Ku ambil alih Bapak. Biarlah urapan-Mu Bapa mengurapi kami semua yang ada di tempat ini Bapa, untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kebaktian pagi ini dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan sambung lagi pujian. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya.
kita siap-siap aja saudara, kita setia aja sama Tuhan. Kita akan sambung lagi pujian Yesus sekarang telah tiba. Tepuk untuk dia saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan persembahan boleh dijalankan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Tuhan berdiri, kita akan nyanyikan pujian Bila Hati Terasa Berat.
pasti terjadi. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat waktu yang Engkau beri bagi kami untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai pagi ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami masih sehat, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiap setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu boleh menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya itu yang bisa kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Hana yang sudah membawa kami memuji dan menyembah Tuhan. Berkati pribadinya, keluarganya dalam pekerjaan, terutama dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami, mengurapi setiap kami, agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan itu benar-benar tertanam di dalam setiap hati kami. Kami percaya urapan Tuhan sudah menjadi bagian kami, khususnya menjadi bagian hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Maaf saudara, pakai helm dulu ya saudara. Puji Tuhan, saya senang melihat wajah-wajah saudara ya, bisa bertemu, melihat muka demi muka ya, kelihatannya masih sehat walafiat. Puji Tuhan ya. Berapa hari ini saudara, dengan kondisi saat ini kita patut bersyukur kalau kita bisa beribadah. Dan saya beritahu saudara, kita belum tentu ya besok minggu depan bisa beribadah lagi. Tinggal tunggu nanti sore pengumuman tentang PPKM apakah diperpanjang atau tidak. Jadi berdoa bersama-sama mengikuti perintah dari anjuran pemerintah ya. Mari saudara, sudah kita bangkit berdiri sekali lagi menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan baca cepat, saudara bisa lihat dalam Alkitab saudara. Yang sudah katakan amin, yang belum katakan aman. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat yang kedua. Enggak, saya yang baca ayat kedua, maksudnya di sini saudara belum ditembak. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya.
Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya dapat suatu quote, saudara, pesan yang luar biasa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ya. Saudara bisa simak baik-baik, saya lupa tulis di depan. Ya. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika masih memiliki harapan, disitulah kita memiliki masa depan. Sekali lagi, hadapi segala rintangan, jangan pernah hilang harapan. Ketika masih memiliki harapan, disitulah kita memiliki masa depan. Amin. Daud kejepit. Daud tidak tahu berbuat apa-apa. Cerita firman Tuhan ini seperti orang yang ketimpa masalah, belum selesai, datang lagi masalah. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak pernah kebetulan. Pasti ada maksud rencana Tuhan. Amin. Siapa yang tahu, saudara, pandemi COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China, bisa merebak sampai di Indonesia. Bisa sampai di Indonesia. Yang tadinya mulai turun, naik lagi, saudara. Seperti kalau saudara pernah ke Dufan, naik apa tuh? Itulah berarti saudara pernah naik itu. Udah turun, naik lagi, saudara. 2 hari yang lalu, waktu lalu saya dengar kabar Jabar hebat, betul ya? 2 hari lalu Jabar memang hebat, paling tinggi, saudara. Tapi kemarin Jabar sekarang nomor 3. Paling tinggi Jawa Timur, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Jabar. Jakarta nomor 5. Sebab salah pemerintah mengadakan PPKM cuma satu, supaya selamat semua rakyat Indonesia. Betul ya? Semuanya aman. Tapi satu sisi masyarakat juga, Pak, sampai ada artis tulis surat kayak makan buah si malakama, Pak. Kerja salah, nggak kerja salah. Kerja ada maut, di rumah nggak makan, ada maut juga. Sudah salah. Tapi saya percaya pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan di bumi. Amin. Apa yang mereka lakukan itu yang baik, yang mau dia lakukan. Kita sayang, mengasihi saudara, istri, suami, anak-anak kita. Jangan ada yang sampai terkena. Ada yang mau. Kalau ada yang kena juga kayak aib, sama sekali seperti kena aib atau bagaimana. Mari Bapak Ibu, kondisi seperti ini kita boleh menikmati dengan baik, dengan benar. Betul, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami seperti Daud, sedang kejepit, ketimpa masalah, datang lagi masalah. Saya mengikuti ibadah Zoom, Pak, PPKM, saya nggak tahu berbuat apa, nggak tahu bekerja apa-apa. Pas lagi jatuh tempo lagi, sudah kalau ada yang ngetok-ngetok, saya tinggal ngintip di depan pintu, itu tamu atau debt collector, gitu. Ketok-ketok, berisik apa semua.
udah berdoa di dalam kamar nggak tahu bagaimana. Itu jangankan saudara, saya juga merasakan nggak bisa kemana-mana. Ada yang pernah bilang orang kaya juga sama seperti kita, banyak uang nggak tahu mau kemana-mana, cuma ngiterin rumah mewahnya dia aja, nggak bisa kemana-mana. Udah siap-siap, waduh tanggal 25, 6 Juli kemarin, udah siap-siap. Kalau tidak perpanjang sudah mau jalan-jalan, perpanjang sudah. Yang tadinya sudah disiap-siap bekal, akhirnya camping di rumah. Saudara, tadi saya katakan, peristiwa demi peristiwa terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Pasti ada rencana masuk Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara mundur satu pasal, ya, dari 1 Samuel pasal 29, saudara nanti baca di rumah. Tadinya itu Daud beserta pengikut-pengikutnya, laki-laki semua, siap ikut berperang bersama Raja Akis, orang Filistin. Siap-siap berperang. Ya. Daud nggak tahu yang mau perang ini, yang mau dilawan siapa, nggak tahu. Yang dia tahu dia ikut berperang sama Raja Akis. Padahal dia mau berperang lawan orang Israel juga, saudara-saudaranya. Tapi ketika panglima raja-raja Israel Filistin datang lewat, ini bukannya Daud ini yang dikatakan orang Saul membunuh, ya, beratus-ratus, ini berlaksa-laksa. Wah, jangan pulang, suruh pulang. Bayangkan saudara, kalau Daud ikut berperang, bisa berhari, minggu, bulan, bahkan tahun, saudara. Pasal 30 katakan ketika dia sampai di Siklag, hari ketiga sudah terbakar habis kota itu. Bayangkan dia ketinggalan 1-2 hari saja, sudah nggak tahu istri anak-anaknya kemana. Tadi saya katakan kejepit, mereka sudah kelelahan, kecapean, jalan 3 hari, capean, sampai di rumah. Mereka lihat kota mereka kebakar, hangus, habis. Tidak tahu mesti bagaimana. Ditambah lagi istri, anak-anak, kepunyaan mereka, harta benda habis, hilang, nggak ada. Dibawa kabur, dibawa lari oleh musuh, oleh orang Amalek. Ayat keempat katakan mereka nangis sampai tidak kuat lagi. Bapak Ibu mungkin lagi kondisi PPKM ini, udah nggak tahu mau buat apa, sudah menjerit kemana-mana, tidak tahu berbuat apa. Sudah bilang Tuhan capek, nggak tahu bagaimana. Sudah nggak tahu, sudah nggak ada apa-apa lagi. Tarik di Kosmos, kalau saudara punya Kosmos, ya, tempat isi beras, atau cuma isi karung, dilihat tuh udah nggak ada lagi beras. Nggak tahu bagaimana. Belum lagi sampai di situ, sudah capek, nangis menghadapi kenyataan. Ayat 6a dikatakan pengikutnya Daud yang ikut berperang, pria-pria sudah mau ambil batu, mau lempari Daud dengan batu. Sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak yang dikasih itu, ya. Ketika istri bilang, anak-anak bilang, lapar, ya, sambil ketawa, padahal meringis hati kita. Mari kita belajar kepada Daud, apa yang dia lakukan. Yang dilakukan oleh Daud, ayat 6c katakan, saya baca sudah. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kondisi boleh kejepit, tapi jangan membuat kondisi itu membuat kita hilang harapan kepada Tuhan Yesus. Amin. Persoalan itu, masalah itu jangan dipersulit, jadi akan mempersulit kehidupan kita. Benar, iman setiap diri kita itu berbeda-beda, tapi pengharapan kita sama kepada Tuhan Yesus.
Mari tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah. Engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Engkau dipilih secara langsung oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan engkau. Ada lagu saudara yang saya suka nyanyi, lagu bahasa Inggris. I believe in God. I believe in Jesus. I believe in Roh Kudus, ya, Holy Spirit. I believe three, ya. Itulah artinya, maksudnya itu saudara. Saya percaya kepada Bapa di sorga. Saya percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Roh Kudus. Saya percaya ke Tritunggal Allah yang sanggup menolong dalam kehidupan saya. Pemazmur katakan, ku arahkan mataku ke gunung-gunung, kemana datangnya pengharapan? Kemana datangnya penolong? Penolongku hanya datang dari Tuhan Yesus. Mari kuatkan iman. Abraham diminta, serahkan anakmu. Loh Tuhan, ini anak yang ku harapkan. Sudah bertahun-tahun aku minta kepadamu, tapi engkau minta sekarang untuk engkau serahkan. Apa boleh buat? Ku serahkan kepadamu. Saya cuma bilang, kalau di pemakaman orang selalu bilang, apa yang Tuhan beri, Tuhan yang ambil coba. Kalau Tuhan yang beri, pasti yang lebih baik dari apa yang kita miliki. Amin. Kadang-kala Tuhan minta, sebetulnya mau menguji kesetiaan dan ketaatan kita, kepercayaan kita kepada Dia. Dalam kondisi seperti saat ini, tetap kuatkan pengharapanmu kepada Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong engkau. Masuk awal ibadah kita, pujian kedua. Katakan apa saudara? Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Ada yang bisa nolong saudara di masa ini? Cuma Yesus yang bisa menolong. Yang kedua, ayat ke-7 dia bilang kepada Ahimelek, tolong bawa sini efod. Dia bawa efod itu, gambaran dia berdoa minta tanda kepada Tuhan. Apa yang kau hadapi, ya, apa yang kau sedang alami saat ini, datang kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan harus apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Seperti tadi masuk firman Tuhan. Bila hati kita lagi susah, lagi pedih, datang sama Tuhan. Tuhan bisa beri jalan keluar dalam setiap persoalan. Gak ada yang bisa nolong. Saudara pikir kalau saudara akan hidup tenang kalau saudara punya uang banyak? Gembala dapat video, saudara. Ada satu bapak orang kaya di Surabaya, punya uang, punya kenalan dokter-dokter. Tapi ketika dia kena COVID, saudara, uangnya tidak bisa menolong dia bawa dia ke rumah sakit. Kenalannya yang di rumah sakit, dokter-dokter gak bisa nolong dia. Rumah sakit sudah penuh. Bayangkan saudara, sudah banyak uang, punya kenalan dokter-dokter ahli. Ketika dia tolong masukin satu kamar, gak bisa. Bukannya saya gak mau, sudah penuh. Saudara, dia cuma bilang, saya cuma bisa berharap sama Tuhan. Dia isolasi mandiri di rumah. Dia berharap sama Tuhan. Toh akhirnya dia sembuh. Kadang-kala kita pakai kekuatan kita. Kadang-kala kita pakai mengandalkan kemampuan kita. Saudara, kemampuan, kekuatan kita terbatas. Kondisi seperti ini jangan pakai kekuatan kemampuan kita. Andalkan kekuatan Tuhan. Andalkan lututmu. Andalkan suaramu berseru kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana cara Tuhan bekerja, beracara dalam kehidupan. Daud
bisa mengalahkan orang Amalek yang begitu banyak. 600 orang yang mengikuti Daud, berarti 601 bersama Daud. Ketika sampai di sungai, mereka minum karena kecapean. Belum selesai capek, saudara. 3 hari sampai di kota Siklak, di kota di mana mereka tinggal. Mereka menghadapi kondisi keadaan. Mereka menangis, udah gak kuat lagi, saudara. Kemudian mereka harus mengejar. Sampai di sungai mereka minum. Akhirnya yang berangkat dengan Daud cuma 400. 200-nya katakan sudah lelah, sudah capek. 400, saudara, bisa mengalahkan orang Amalek, membawa jarahan yang diambil oleh bangsa Amalek di mana-mana. Mereka tambah banyak. Mereka bisa menolong, menyelamatkan tawanan, istri, anak-anak mereka, laki-laki, perempuan, harta benda mereka. Tuhan bawa pulang. Ada kemenangan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah biarkan engkau. Setiap peristiwa dalam kehidupanmu ada maksud rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Hari ada 3. Hari itu ada 3. Hari kemarin, hari ini, dan hari akan datang. Hari kemarin itu masa lalu. Hari ini mulai dengan sesuatu yang baik. Mulai sesuatu dengan mengandalkan. Mulai menguatkan kepercayaanmu. Dan lihat hasil yang akan kau peroleh besok hari. Saya percaya ketika engkau mengandalkan, berharap pada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Di hari pertama bulan Agustus, puji Tuhan, banyak orang berdoa. Selamat tinggal bulan Juli. Terima kasih buat bulan yang penuh hari-hari mencengkamkan. Kami berdoa bulan Agustus ini, di mana hari kemerdekaan bagi bangsa kami. Kami percaya banyak hal yang luar biasa akan terjadi. Mari kita percaya, pasti Tuhan beri kado yang luar biasa bagi bangsa ini di tanggal 17 Agustus. Bahkan bagi saudara dan saya, untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Tetap andalkan, tetap kuatkan pengharapanmu kepada Tuhan. Karena pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Sekali lagi, hadapi segala rintangan, persoalan, masalah, dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika masih memiliki harapan, disitulah kita memiliki masa depan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk mata sebentar, saudara. Saya tidak tahu masalah persoalan yang engkau sedang hadapi. Karena masa pandemi ditambah PPKM saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Bawa semuanya kepada Tuhan. Bawa semuanya kepada Tuhan yang punya kuasa atas kehidupan kita. Karena saudara kalau boleh sehat baik saat ini, berarti saudara adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mungkin kau mendengar, melihat tetanggamu sebelahmu terpuruk, terpapar karena COVID-19. Bersyukur kalau engkau masih sehat. Berarti engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau sehat saja, itu bukti karena Tuhan masih pelihara engkau. Kalaupun engkau sedang mengalami kondisi keadaan yang tidak baik, tetap percaya kepada Tuhan. Oh, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Orang yang percaya kepada Tuhan, ada upaya yang menanti di hadapannya. Apa yang kau hadapi, kondisi saat ini, saat yang tepat, saat ini,
Mari katakan, Tuhan, ini saya. Ini ada persoalan yang saya hadapi. Tolong saya, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Saya sudah terjepit. Saya sudah tidak tahu berbuat apa-apa lagi, Tuhan. Hanya Engkau yang bisa tolong. Percayalah kepada Tuhan. Kalau hari ini sampai sore nanti Engkau belum dapat, tetap kuatkan kepercayaanmu. Tetap percayalah kepada Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Percaya, kalau belum hari ini, besok pasti Engkau akan alami pertolongan Tuhan. Haleluya. Sujud di hadapan-Mu. Puji. Sujud di altar-Mu. Bawa hidup. Mari para pelayan perjamuan Tuhan. Sudah ke depan. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu pasti terjadi. Saat datang di atas, sujud di atasnya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Sujud di atas. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Hanya Engkau yang bisa memberi jawaban atas persoalan masalah kami. Hanya Engkau yang bisa menolong setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa membawa kami hari lepas hari melewatinya. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami Tuhan. Mari Tuhan, lawan setiap jemaat, lawan setiap jemaat yang hadir saat ini Tuhan. Engkau mau menolong kami, Engkau mau membantu kami Tuhan, memampukan kami untuk boleh melewati, untuk boleh melihat pertolongan Tuhan datang pada kami tepat pada waktunya. Urapi kami para pelayan-pelayan perjamuan Tuhan yang ada. Sucikan, kuduskan, layakkan keberadaan kami untuk bawa perjamuan Tuhan ini kepadamu, membawa kepada jemaat agar mereka boleh dapat kekuatan yang dari Tuhan untuk melewati hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, terima berkat firman Tuhan, dan kami akan makan minum bersama dengan Tuhan. Urapilah kami semua, layakkanlah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin.
Jemaat silakan duduk. Kita naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Mari jemaat sedang kita bangkit berdiri. Sebelum kita makan minum bersama dengan Tuhan, kalau sekali lagi saya mau ingatkan, ada dosa, ada kesalahan pelanggaran, minta ampun kepada Tuhan, minta kelayakan kepada Tuhan. Dan ketika kita makan minum roti dan air anggur ini, benar-benar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Amin. Layak. Layak. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik. Mari angkat roti dengan tangan kananmu. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat cawan dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Mari kita mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bisa makan, minum, hidangan Tuhan. Kondisi saat ini kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh kekuatan yang dari Tuhan. Jadikan jemaat GPD Taman Rahayu menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya COVID-19 berlalu dari Indonesia. Haleluya. Banyak lagi kesembuhan yang terjadi, lebih banyak yang sehat, lebih banyak yang kuat lagi. Haleluya. Bukan karena kuat gagah kami, semua karena Tuhan Yesus. Tuhan akan memulihkan ekonomi Indonesia, diawali ke pemulihan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, agar anak-anak Tuhan menjadi saksi, bangkit menjadi alat-alatnya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pegang janji Tuhan yang tidak akan meninggalkan, membiarkan kami, bahwa Engkau akan menyertai kami, menuntun kami, membawa kami ke rumput yang baik, ke air yang tenang, di mana Engkau akan biarkan kami bisa beristirahat dengan baik, menikmati kebaikan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat firman Tuhan, terima berkat makan minum bersama dengan Tuhan. Kami akan beri persembahan kami dengan hormat syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolong. Cawan dulu dikumpulkan dan korban persembahan dijalankan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sekali lagi, kalaupun kita bisa ibadah kembali, mungkin jam 7 lagi ya, jam 7 pagi. Lebih enak, betul ya? Jadi saudara pulang masih dapat berkat lagi dari sinar mataharinya Tuhan. Sampai jalan saudara bisa ya dapat vitamin lagi dari Tuhan. Jadi dan saya belum bisa beritahu minggu depan kita ibadah lagi. Tunggu nanti sore karena tanggal 2 tanggal 4 ya, saya lupa. Tanggal 4 ya. Berarti tunggulah sampai tanggal 3 atau tanggal 4 pemberitahuan lebih jelas apakah diperpanjang. Kita berdoa berharap ya supaya tidak diperpanjang, karena khususnya di Jawa Barat sudah melandai dengan begitu luar biasa. Kalau setiap kali saudara saya nonton warta berita terus, berita pagi, siang, sore, malam saya dengerin terus ya. Tapi masalahnya yang sering kali disorot cuma di Jakarta. Di Bandung jarang sekali ya. Puji Tuhan, tapi di Jakarta sudah mulai turun bagus ya. Kapasitas rumah sakit juga sudah turun, banyak yang turun. Saja ya. Kita akan dengarkan kesaksian sebentar Bapak Ibu ya. Kita akan dengar kesaksian ya. Sebentar saja saudara.
minta waktu saudara ada kesaksian. Ya, saya pengen juga dengar kesaksian saudara. Ya, saudara, biar saja orang bilang saya tambah ya sesuai dengan marga saya hitam. Ya. Saudara, saya 2 kali dari jam 8 sampai jam 9 saya kayak orang luar berjemur, saudara. Bedanya orang luar berjemurnya di pantai, saya di atas. Kemudian jam 10, jam 11, mau jam 12 jemur lagi, saudara. Hitam lah, tapi saya sehat. Situlah. Sini, saksi dulu. Makasih ke Tuhan masih tahun ini masih bisa hidup. Semoga ya jadi berkat tahun ini. Sudah ada pemuda ya begitu ngomongnya apa adanya, saudara. Jadi nggak pernah disusun. Nah itu saudara. Ini dia berulang tahun pas tanggal 1. Ya. 17 pas 17. Ya. Mau bilang apa? Sudah rencana pakai anak remaja, mau lagi PPKM, bersyukur orang tua. Betul. Ya kalau enggak mesti dirayain, sudah 17 tahun, betul ya. Makasih. Pesan kami saudara, mari tetap sehat, jaga jarak dengan kondisi seperti saat ini. Ada istri, ada suami di rumah, anak-anak yang menunggu menyertai saudara. Ya. Jangan anggap remeh dengan kondisi seperti saat ini. Sehingga kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar. Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Bahkan buat anak kami Revo yang hari ini Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Berkat, kado, biarlah yang dari Tuhan, yang terbaik dari Tuhan melimpah-limpah bagi kedua kekasih kami ini Tuhan. Tuhan sertai, pelihara kehidupan jemaat Tuhan. Kami percaya Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Aktivitas kami, kegiatan kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyolong dan memampukan kami. Tuhan berkati segala kebutuhan keperluan jemaat. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya kami akan lihat pertolongan Tuhan di hari-hari ini. Pandemi COVID-19 khususnya di Bandung
khususnya lagi Jawa Barat, terlebih Indonesia, dunia ini sudah berlalu dan kami bisa beraktivitas seperti sedia kala dengan pertolongan Tuhan. Berkati dokter, perawat, berkati tentara, polisi, Satpol PP, terlebih berkati tolong presiden kami beserta menteri kabinet yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu menolong pemimpin negara kami ini, membawa negara ini, bangsa ini keluar dari kondisi seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus hingga menyertai saudara dan saya mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu, tunggu sebentar. Atau sekalian jalan keluar. Iya, boleh. Tuhan. Diri, minta tolong pintunya tolong bukain dari. Selamat pagi. Tuhan Yesus